child nih. Gimana sih caranya supaya saya nggak jadi orang tua yang bikin inner child anak saya terluka gitu. Nah, pada saat itu memang saya dalam posisi bingung gitu ya Mbak Citra, kok kayaknya baca di literatur itu belum kuat, belum ada yang secara gamblang bahas tentang inner child. Dasarnya konsepnya itu manusia, kita sebagai individu itu memang tumbuh besar dengan pengalaman yang berbeda-beda. Kita sampai bisa ada di titik sini itu memang ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan itu memang bisa mempengaruhi kondisi kita saat ini. Itu konsep yang harus dipegang. Ya, nah, Kah untuk sekiranya menangani nih, Miss, apabila terjadinya tanda kutip inner child ini dalam diri kita, itu baiknya seperti apa sih, Miss? Hai Good Parents, hari ini kita bakal ngobrolin parenting podcast by The Good Parents, masa depan lebih baik, bareng aku, Citra Landiani, tapi boleh disapa aja dengan Citra atau Cici, dan partner podcast kita yang luar biasa kali ini, Miss Dori, boleh saya hai kepada parents, Miss? halo Big Parents semuanya, senang banget akhirnya bisa datang nih main ke podcastnya The Good Parents. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapet insight-insight baru tentang topik yang menarik banget ya, Mbak Citra ya. Benar banget, Miss. Nah, buat para luar sana, di podcast kali ini kita akan membahas satu topik nih untuk menilik lebih jauh tentang inner child, memahami metafora dan luka asuhan masa lalu sebagai topik podcast kita hari ini. Nah, buat parents yang lagi dengerin ini dan merasa menjadi salah satu orang yang pernah terdampak, podcast ini mungkin bakal terasa lebih relate ya, parents. Atau mungkin bagi parents yang belum pernah terdampak, bisa aja nantinya satu pandangan dan satu pendapat, atau bahkan bisa jadi satu pandangan baru ya. Oke, untuk mengawali hal tersebut, tentunya kita buka nih dengan salah satu penelitian atau publikasi ilmiah terkait dengan tanda kutip inner child nih parents. Nah, saya izin untuk menyampaikan ya. Jadi saya bertolak nih parents dari salah satu publikasi yang dikirimkan oleh Parentific ya. Nanti mungkin parents bisa cek Instagram Parentific ya. Itu salah satu parenting yang memang dikaji secara ilmiah ya, Miss Dori, yang nantinya kemudian bisa menjadi salah satu wadah untuk parents belajar lebih jauh lah terkait dengan parenting ya atau hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan parenting dari parents gitu. Nah, terkait dengan inner child ini sendiri, sebenarnya itu hanya sebuah metafor atau kiasan populer ya parents. Loh, kok selama ini kan kita banyak dengar ya sebenarnya dari webinar maupun dari podcast terkait dengan inner child itu sendiri nih. Bahkan lebih dari 10 webinar yang pernah saya riset ya, ternyata membahas mengenai inner child. Tapi sebenarnya istilah ini tuh hanya metafor aja. Nah, itu gimana tuh parents? Nah, terkait dengan hal ini dan bisa di apa ya? Bisa diperkuat lagi nih ternyata dari tinjauan ilmiah di balik inner child yang dilakukan oleh Center for Public Mental Health atau CPMH dari UGM itu sendiri bahwasanya hanya ada 12 artikel yang membahas mengenai inner child dalam rentetan atau riset dari Scopus yang sebenarnya kalau sekalinya kita searching ya itu bisa sampai 12.000 postingan itu. Nah, kali ini kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu tadi kembali bahwasanya ini hanya sebatas metafora. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, tentunya kita butuh nih penjelasan dari expertnya. Oleh karena itu, di sini kita mengundang Miss Dori untuk menanyakan kira-kira gimana sih caranya kita untuk menyikapi hal ini, mulai dari pengertian atau mungkin istilah inner child itu sendiri. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kita persilakan kepada Miss Dori nih untuk kira-kira ngejelasin apa sih sebenarnya inner child itu sendiri, benarkah itu metafor? Seperti itu. Silakan, Miss. Oke, terima kasih Mbak Citra. Saya bertolak dari penjelasannya Mbak Citra tadi ya, betul bahwa selama ini tuh kita banyak banget dengar istilah inner child dibahas di media sosial tuh kayaknya rame banget gitu ya. Mm-mm. Saya juga sebagai seorang psikolog yang banyak terjun ke area ini ya, ke area mental health ini juga sering banget ditanyain sama parents gitu. Saya punya inner child nih. Gimana sih caranya supaya saya nggak jadi orang tua yang bikin inner child anak saya terluka gitu. Nah, pada saat itu memang saya dalam posisi bingung gitu ya Mbak Citra, kok kayaknya baca di literatur itu belum kuat, belum ada yang secara gamblang bahas tentang inner child. Kemudian di suatu hari ada dosen-dosen saya dari Fakultas Psikologi UGM ini mengadakan webinar yang membahas ini. Jadi beliau ini
eh, sudah mencoba mencari nih tentang inner child ini. Jadi lihat di data penelitian, daftar penelitian itu di indeks Scopus itu ya, untuk dilihat ada nggak sih penelitian-penelitian yang sebenarnya membahas inner child gitu. Nah, setelah dilihat, betul tadi kata Mbak Citra, yang keluar itu hanya 12 artikel. Mhm. Padahal kalau untuk konsep yang memang sudah ilmiah, sudah kuat, teorinya sudah konstruknya itu sudah kuat, itu sekali running itu bisa keluar 12.000 artikel gitu. Sementara inner child ini 12 artikel gitu. Nah, akhirnya dari situ kalau secara ilmiah kita bisa simpulkan bahwa inner child ini sebenarnya tidak kuat dasarnya Mhm. secara Ya. ilmiah. Tetapi ini memang hanyalah sebuah metafora. Nah, kok bisa keluar metafora ini dari mana asalnya gitu kan? Dari mana asalnya si inner child ini istilahnya sampai membumi di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya dari dulu itu ada ahli psikologi, ada psikolog namanya Carl Gustav Jung gitu. Nah, beliau ini yang pertama kali banyak dirujuk oleh orang-orang terkait konsep inner child karena beliau ini yang istilahnya merumuskan konsep bahwa ada anak kecil di dalam diri gitu, ada bagian dari diri kita yang tidak ikut tumbuh dewasa walaupun kita umurnya bertambah gitu. Nah, Jung ini menyebutnya istilahnya bukan inner child tapi divine child archetype. Jadi itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh beliau. Kemudian seiring berjalannya waktu, tapi sebenarnya Jung ini juga udah mengatakan bahwa itu adalah sebuah simbol. Jadi nggak beneran ada, itu adalah simbol. Seiring berjalannya waktu, konsep itu kemudian dimodifikasi oleh ahli A, ahli B, ahli C, sampai pada akhirnya ada seorang art terapis yang melabeli konsep itu namanya adalah inner child. Oh, anak yang tidak ikut tumbuh dewasa ini kita sebut inner child. Untuk menyembuhkannya, kita harus reparenting, harus menyembuhkan anak kecil itu. Nah, dari situ kemudian makin berkembang lagi sampai akhirnya pada tahun sekitar 90-an ada edukator dan motivator psikologi gitu ya yang uh, masuk ke media massa, kemudian ke televisi juga mengangkat istilah inner child ini. Dia juga menulis buku, akhirnya makin ngebum lah itu istilah inner child. Dan Mhm. orang-orang sampai sekarang ke Indonesia juga direplikasi ulang konten-kontennya itu di media sosial, digaungkan terus ya istilah Indonesia. Tapi sayangnya makin ke sini itu makin melebar gitu Mbak Citra, Mhm. dari awalnya yang oleh Jung itu disebut sebuah simbol dalam diri, Mhm. tapi sekarang ini seolah-olah itu jadi sebuah teori, jadi sebuah bahkan diagnosis gitu. Kayak ada yang, Mbak, saya didiagnosis punya inner child yang luka gitu. Nah, ini seperti apa diagnosis inner child yang luka? Padahal ini kan hanya sebuah metafora, hanya sebuah perumpamaan bahwa Mhm. memang kita sebagai individu itu tumbuh dewasa itu tidak lepas dari pengaruhnya dari apa yang terjadi di masa lalu, termasuk Ya. hal-hal yang mungkin merugikan atau negatif gitu. Jadi Ya. uh, yang jadi concern sekarang ini karena konsepnya makin melebar dan justru bisa membahayakan kita sendiri sebagai orang yang ya mengamini konsep itu. Iya, benar banget, Miss. Emang kita juga harus memahami dengan baik ya, sebenarnya inner child itu apa, kemudian fakta ilmiah dari inner child itu apa, dan ternyata tadi ada asal-usulnya gitu. Mulai dari Carl Betul. Gustav Jung, kemudian sampai dengan pengembangannya hingga hari ini tahun 1990-an ya tadi ya, Miss. Hmm, Ah, ah. Kemudian jadilah istilah inner child ini disebut secara luas gitu oleh masyarakat. Nah, padahal ternyata cuma sebatas metafora aja ya, Miss ya. iya, betul, betul. Metafora aja, hanya Gitu. sebuah perumpamaan Mm-mm. gitu ya, Mbak Citra. Mm-mm. Iya, mungkin kalau misalkan masyarakat awam skala, analogi lain yang bisa disebutkan itu kayak paru-paru basah ya, Miss ya. Mungkin karena kan kalau paru-paru basah istilah ilmiahnya itu kan sebenarnya pneumonia atau mungkin radang paru-paru, tapi ternyata kemudian dibuat lebih awam, istilah awamnya jadinya ke paru-paru basah gitu. Nah, ini juga sama kasusnya ke inner child gitu. Saya menemukan adanya cocokologi dalam hal itu. Tapi nih, Miss, kira-kira karena memang ini kan sebutannya inner child yang kita kenal. Sebenarnya sebutan aslinya secara ilmiahnya itu apa kalau gitu, Miss? Sebenarnya gini ya, ketika kita bicara tentang dinamika psikologi seseorang gitu ya, tentang diri seseorang gitu, yang harus kita pahami adalah
pada dasarnya konsepnya itu manusia, kita sebagai individu itu memang tumbuh besar dengan pengalaman yang berbeda-beda. Kita sampai bisa ada di titik sini itu memang ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan itu memang bisa mempengaruhi kondisi kita saat ini. Itu konsep yang harus dipegang dulu. Ya, nah, kalau di psikologi itu sebenarnya ada istilah yang sudah eh, ilmiah, yang konstruk teorinya itu sudah kuat, sudah direplikasi berkali-kali penelitiannya, dan kalau kita cari di indeks Scopus yang tadi ya, sekali running itu 760 sekian ribu artikel yang keluar. Jauh berbeda dengan konsep inner child yang 12 ya. Nah, ini istilahnya adalah ACE, Adverse Childhood Experience, atau pengalaman masa kecil yang merugikan, atau kalau bisa bahasa awamnya ya pengalaman negatif di masa lalu. Gitu. Jadi, em, sebenarnya pengalaman kita di masa lalu, baik positif maupun negatif, itu memang mempengaruhi kita saat ini. Gitu ya, tetapi bukan berarti kalau kita dulu misalnya punya pengalaman yang tidak menyenangkan, misalnya dengan orang tua, terus sekarang kita juga jadi bukan jadi seorang individu yang utuh, itu enggak juga seperti itu gitu. Nah, kita sebagai manusia misalnya pengalaman itu terjadi hari ini, besok pagi aja udah bisa berbeda, gitu kan? Besok lagi bisa berbeda karena setiap manusia punya kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang. Ada pengalaman negatif, itu kita bisa berlatih untuk mengelolanya, mencari bantuan supaya pengalaman negatif itu nggak langsung berdampak ke diri kita secara negatif gitu. Ibaratnya mungkin gampangnya seperti ini ya, anak-anak yang mungkin kehilangan orang tua pada masa kecil gitu. Kita bisa lihat saat dewasa ya memang ada yang kemudian psikologisnya terganggu, kemudian ada yang aspek kehidupan lainnya juga terganggu, tapi ada juga yang justru shining gitu, ada juga yang justru aktualisasi dirinya bagus, berfungsi layaknya seperti individu yang sehat, sehat mental, sehat fisik seperti biasa. Jadi memang ini konsep yang agak berbeda dengan inner child. Maka itu tadi saya bilang justru bahaya kalau kita sangat terpaku pada konsep inner child yang bilang bahwa masalah itu membuatku terluka. Terus setelah aku sampai dewasa membawa luka itu gitu. Padahal kita sebagai Iya, manusia itu bisa bertumbuh gitu ya, Mbak Citra. Sampai kita terpaku iya. pada apa yang kita alami di belakang itu pasti akan membuat luka dan mempengaruhi perilaku kita bisa bertumbuh, kita bisa berubah, kita bisa berkembang. Itu yang konsep yang paling penting harus kita pegang dulu. Sepakat, Miss. Benar banget. Memegang bahwasanya kita adalah individu yang positif ya, yang bisa bertumbuh, berkembang, tapi tidak hanya fokus pada luka masa lalu seperti itu. Tapi Betul, betul. memang benar ya, Miss. Saya sepakat bahwasanya meskipun saya juga salah satu orang yang awalnya mengimani atau bukan mengimani ya, mengamini bahwasanya inner child itu ada, tapi setelah membaca referensi yang dikirimkan oleh Parentifik ini sendiri, benar bahwasanya memang sebenarnya inner child itu nggak ada gitu, dan itu hanya menjadi apa ya, semacam stereotip yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang hari ini, mungkin juga karena pesatnya kasus atau mungkin pembelajaran terkait mental health ya, Miss ya. Jadi Iya, rata-rata orang, oh iya inner child betul. gitu, oh ini inner child saya gitu. Jadi semuanya selalu diporoskan ke satu hal yakni inner child gitu. Dan sepakat juga nih parents, Bu, bahwasanya itu sebenarnya nggak ada parents. Nah, cuma hanya ada istilah adverse childhood experience atau ACE gitu parents. Jadi mungkin kedepannya bisa diganti ya istilahnya ya parents. Jadi nggak serta-merta porosnya itu ke inner child terus gitu. Nah, ini juga sih Miss, sebenarnya tadi juga saya mendengar bahwasanya Miss Dori menjelaskan mengenai uh, bentuk kepribadian kita hari ini, bahwasanya hal-hal negatif itu sebenarnya baiknya kita terima dan yang lainnya seperti itu ya Miss ya. Nah, langkah untuk sekiranya menangani ini Miss, apabila terjadinya tanda kutip inner child ini dalam diri kita, itu baiknya seperti apa sih Miss? Oke, gini. Hmm, ini yang menarik ya. Kenapa kita perlu hati-hati menggunakan istilah inner child dan konsep-konsep yang mengikuti inner child bahwa misalnya ada anak kecil yang terluka dan apa yang kita lakukan sekarang dipengaruhi segala macam. Karena ini sangat bergantung pada sangat mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita dan memandang pengalaman-pengalaman kita gitu. Kalau kita bilang bahwa
eh, iya inner childku terluka. Makanya nih sekarang aku sebagai ibu ini suka marah-marah Kak, karena inner childku terluka. Dari kalimat itu kita bisa melihat bahwa sudut pandang kita terhadap proses kita kesulitan mengelola emosi itu adalah karena masa lalu. Karena mungkin orang tuaku menyakitiku, karena ini. Nah ini justru membuat kita nggak makin berkembang dan nggak makin bertumbuh. Karena apa? Karena kita defensif sama masalah kita. Aku begini karena memang masa laluku begini, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita cenderung justru menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, menyesali pengalaman masa lalu kita. Nah, pandangan yang seperti ini justru adalah langkah pertama untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan kita gitu. Gimana caranya untuk kita jadi lebih baik itu justru terhambat oleh pandangan seperti ini. Gitu. Ya. Jadi, kenapa kita penting untuk memahami bahwa inner child ini adalah sebuah metafora? Karena ketika kita misalnya dalam satu kasus tadi ya, aku marah-marah gitu. Yang harus kita pahami adalah memang ada pengalaman masa laluku yang tidak menyenangkan, yang mungkin mempengaruhiku, tetapi aku punya kontrol untuk memperbaiki diriku. Jadi aku marah-marah kepada anak ini bukan karena inner childku yang terluka, tapi karena aku memang belum bisa mengelola emosiku. Sehingga aku harus mencari bantuan profesional. Sehingga aku harus istirahat dulu. Jadi bagaimana kita melihat permasalahan kita sehari-hari itu adalah langkah pertama untuk menuju istilahnya adalah diri yang lebih baik lagi. Nah, jadi kalau masa lalu kita memang kita menyadari bahwa kita mengalami masa lalu yang merugikan atau adverse childhood experience tadi yang mungkin orang tua bercerai, mungkin ada trauma apa namanya disakiti atau ada trauma karena menghadapi bencana alam dan bencana besar. Gitu. Nah, kita perlu menyadari itu dulu, perlu menyadari apa yang kita rasakan dari situ, dan kita kalau memang kesulitan, kita cari bantuan profesional. Karena pendekatan setiap individu beda-beda, Mbak Citra. Nggak bisa ibaratnya kasih resep yang sama untuk setiap orang. Gitu. Jadi mungkin permasalahannya sama nih, karena mungkin orang tua bercerai atau ada sering melihat konflik orang tua di rumah atau merasa tidak dipahami oleh orang tua. Tetapi penanganannya, pendekatannya bisa beda-beda setiap orang. Gitu. Jadi untuk gimana sih caranya supaya menangani masa lalu yang tidak menyenangkan ini, yang mungkin bisa berdampak ke kita, sama cari bantuan profesional, kita sadari dulu apa yang kita rasakan, kemudian cari bantuan profesional dan ikuti uh, saran-sarannya dari langkah-langkah itu, Mbak Citra. Yang penting mindsetnya harus dipegang dulu bahwa kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang, kita bisa berubah. Gitu. Sepakat, bisa. Oke, oke. Baik, memang ya salah satu hal untuk menangani inner child itu kan salah satunya tadi terlibat atau melibatkan bantuan tenaga profesional ya, Miss ya, dan kemudian bagaimana mindset dari parents atau mungkin uh, ini calon-calon parents di luar sana yang kemudian sudah lebih awal memiliki luka asuhan masa lalu atau luka masa kecil ya dari orang tuanya itu dapat mengembangkan mindset yang lebih sehat terlebih dahulu. Kemudian nantinya agar lebih siap lagi itu kan apa ya dengan melibatkan tenaga profesional itu tadi ya Miss ya. Nah, kemudian ini juga sih pentingnya Miss. Eh, Kira-kira ini kan kalau misalkan sudah terjadi ya Miss, berarti kalau memang tindakan penanganan itu kan hal yang sudah terjadi gitu. Hmm. Nah, kalau untuk mencegah inner child itu sendiri, baiknya bagi parents di luar sana atau calon parents di luar sana itu harus seperti apa baiknya Miss? Em, apa yang kita rasakan gitu ya sebagai orang tua bisa jadi berbeda kalau kita bicara sebagai orang tua ya, apa yang kita rasakan, kita persepsikan sebagai orang tua itu bisa jadi berbeda dengan apa yang dipersepsikan anak, gitu ya. Jadi bisa jadi maksud kita itu baik, ingin menjaga supaya anak tetap aman di rumah, tidak ikut-ikutan kegiatan yang tidak baik, tidak terpengaruh hal-hal yang tidak baik demi keselamatan anak sendiri, demi masa depan anak. Tetapi bagi anak ternyata dipersepsikan itu tuh sesuatu yang mengekang dia. Ya, Dipersepsikan sebagai orang tuaku nggak memahami aku, orang tuaku nggak ngerti aku gitu. Aku nggak punya siapa-siapa di dunia ini, panjang nanti pikiran-pikiran negatifnya. Ya. Jadi gimana supaya apa yang kita alami saat ini, kalaupun itu tidak menyenangkan misalnya bagi anak, itu tidak berdampak ke depannya lagi. Salah satunya yang paling penting kuncinya adalah ngobrol dan komunikasi dengan anak. Jadi kita sama-sama ya. tahu
Apa sih yang dirasakan oleh anak gitu, apa sih yang dirasakan oleh orang tua aja, sampai orang tua cuma tanya ke anak gitu, gimana perasaanmu hari ini, gimana gimana gimana, tapi lupa untuk cerita tentang dirinya. Tahu nggak sih kenapa mama papa itu melakukan hal ini? Kalau mama papa melakukan hal ini, apa yang kamu rasakan? Jadi komunikasi terbuka. Dan eh, kita juga sebagai satu kesatuan keluarga juga memang harus peka gitu ya Mbak Citra, ya, sama seluruh anggota keluarga. Tidak bisa kita memaksakan apa yang menurut kita baik tapi mungkin berbeda pendapat gitu. Karena seringkali eh, konflik-konflik keluarga ini sebenarnya muncul karena komunikasi yang tidak lurus, tidak maksimal, ya, tidak timbal balik. Jadi satu persepsinya begini, satunya berbeda, jalannya nanti jadi berbeda. Itu kalau untuk eh, apa permasalahan yang ada di keluarga. Tetapi kan yang seperti tadi saya sebut, adverse childhood experience ini bisa jadi bukan memang muncul karena sesuatu yang dari keluarga aja, tetapi misalnya ada trauma-trauma lain di luar keluarga dengan temannya misalnya, atau dengan tadi seperti itu bencana alam gitu. Nah, ketika memang hal-hal tersebut itu belum terjadi, kita sebagai manusia juga harus persiapan dulu nih, istilahnya siap mental bahwa apapun bisa terjadi di dunia ini, kehilangan orang, kehilangan teman, kehilangan keluarga, atau mungkin bencana alam atau kejadian tidak terduga. Jadi salah satu upaya preventifnya supaya kejadian-kejadian besar itu tidak berdampak negatif pada kita yang terlalu besar, kita paham dulu, kita harus siap dulu bahwa kita sebagai individu ini harus punya kapasitas mental untuk mempersiapkan segala sesuatu yang tidak terprediksi. Karena sekarang cenderungnya orang itu banyak yang suka segala sesuatu terplanning, segala sesuatu berjalan sesuai keinginannya, sesuai ekspektasinya. Ketika ada yang tidak sesuai, langsung goyah. Ya, Nah, itu yang perlu kita latih juga setiap hari. Kalau misalnya kita janjian jam 4, oh ternyata diubah dari jam 5. Kadang kita kesel, tapi ya, oke, gimana caranya kita kelola ini ya. Dari hal-hal sederhana seperti itu gitu. Oh, kok katanya kemarin apa namanya mau ketemu jam 4, tapi sampai jam 5 belum datang nih. Kita udah kebawa emosi. Nah, itu saatnya kita latihan untuk mengelola emosi kita, ya. menghadapi hal-hal yang nggak terduga. Dan nanti kalau misalnya ada sesuatu yang besar tidak terprediksi, kita lebih siap. Itu, Mbak Citra. Oke, baik, Miss. Runtut banget ya ternyata ya, Miss ya. Tadi juga saya mendengar ternyata dari penjelasan itu ada hal-hal yang melatar belakang terjadinya dari tanda kutip inner child itu ya, Miss ya. Mulai dari faktor internalnya, baik itu dari segi keluarga, kemudian bagaimana pemilihan terhadap pola asuh kepada anak juga, dan juga eksternalnya disebutkan ada bencana alam dan masih banyak lagi gitu, Miss ya. Dan kemudian gimana sih cara sebenarnya untuk mencegah? Tadi disebutkan oleh Miss Dori juga nih parents, bahwasanya sebagai parents ya kita harus bisa untuk mengelola emosi dan kemudian memang harus pintar-pintar untuk membuat keputusan di waktu tertentu gitu kan. Apabila ada hal-hal yang tidak terduga setelah di-prepare ya kan, memang tentunya harus ada pengolahan gitu kan terhadap baik itu emosi, kemudian psikis karena paling sering kan nanti apa-apa langsung, aduh aku inner child lagi nih gitu kan. Karena orang Iya, tuaku pernah kayak betul. gini gitu. Ini Jadi ya ini ujung-ujungnya ke sana terus ya Mbak Citra iya ya. bener banget Miss. Ini Dan kayaknya muter-muter jadi terus pola siklusnya. gitu ya Miss ya. Hmm. Mm-mm. Nah, itu yang kita nggak pengen sih gitu ya. Jadi gimana supaya kita fokusnya itu ke depan gitu. Gimana Mm-mm. supaya karena gini nggak semua masalah itu perlu kita kulik-kulik bagian belakangnya gitu, Mis. Iya. Jadi kayak misalnya, oh sekarang aku nih takut banget lihat air gitu misalnya, takut Mm-mm. banget untuk masuk air. Kita mungkin cukup memahami aja, oh bahwa dulu pernah tenggelam. Tetapi nggak perlu sampai di proses yang terlalu dalam tenggelam seperti apa yang dirasakan, bla bla bla. Bla. Cukup kita fokus latihan untuk menghadapi air. Sama juga Iya. permasalahan yang lain. Ketika kita menghadapi konflik di parenting atau dengan suami atau dengan anak, ada permasalahan yang memang di belakang itu kita harus eh, apa namanya kita harus terima dulu, kita harus kelola dulu. Tapi ada juga permasalahan-permasalahan yang ya udah fokusin aja pada saat ini gitu. Kayak misalnya Iya. pernah saya itu ditanya sama seorang ibu gitu ya, Mm-mm. Mbak, saya nih inner child-nya terluka gitu. Saya suka marah, saya suka menyalahkan diri sendiri, saya suka menangis segala macam. Kemudian saya tanya, Ibu,
gimana di rumah putranya berapa? 3 orang. Ada yang bantu? Enggak. Suami gimana? Suami nggak mau bantu juga. Suami bekerja. Saya Mhm. juga pasti bisa ngurusin online shop. Nah, di sini nggak serta-merta karena masalah inner chat makanya beliau marah-marah. Tapi di situ kita bisa lihat secara jelas bahwa load-nya itu besar sekali. Load pekerjaannya besar sekali. Jadi bisa jadi apa namanya penanganan yang kita lakukan adalah diberikan waktu yang istirahat cukup mungkin Oke. diberi bantuan dari ART atau suaminya lebih memahami dan lebih mau membantu. Jadi nggak semuanya permasalahan itu harus kita tarik ke belakang dan ujung-ujungnya email chat segala macam karena sekali lagi email chat itu cuma orang gitu ya. Yang Mhm. penting kita harus lihat dulu permasalahannya seperti apa dan gimana cara kita bisa bertumbuh ke depan. Iya, benar banget, Miss. Iya, waktu untuk beristirahat ya kan, waktu untuk memahami dan juga waktu untuk menerima emosi itu sendiri ya, Miss ya tentunya. Biar nggak Betul, langsung kembali lagi ke istilah inner child itu sendiri. Dan kadang-kadang memang inner child ini selalu jadi barrier gitu ya, Miss ya. Apabila nanti ingin menghadapi sesuatu hal, jadinya membentuk kepribadian yang lebih pasif gitu ya, Miss. Dan juga apa ya, avoidance gitu lah terhadap sesuatu yang sebenarnya ini harus kita coba gitu kan. Ini harus kita explore gitu. Jadi betul, betul. buat parents di luar sana, mm-mm, buat parents di luar sana tentunya jangan sampai inner child ini membuat kita itu terkekang gitu dengan keputusan-keputusan yang sebenarnya harus kita ambil gitu. Apabila Anda mengalami trust issue, kemudian hal-hal yang lainnya gitu kan yang sifatnya nanti bisa avoidance, bisa menolak gitu keputusan-keputusan yang sebenarnya harus dikeluarkan saat itu juga. Coba untuk diolah baik-baik dan pikirkan bahwasanya uh, hal-hal yang sebenarnya harus diselesaikan bisa diselesaikan waktu itu juga dan benar apa kata Miss Dori kan butuh istirahat parents gitu entah itu dalam mengurus keluarga atau mungkin mengelola emosi diri atau mungkin hal-hal yang di luar daripada kendali kita seperti eksternal itu tadi ya bencana alam dan yang lainnya itu kemudian harus diistirahatkan dulu dipikirkan dulu dan pastinya diterima dulu gitu. Nah, menarik ya Miss ya kalau misalkan ngebahas soal inner child gitu sebenarnya atau saya sebut aja ACE ya Miss ya ACE itu tadi ya. Nah, Paling biar gampang menyebutnya pengalaman masa lalu aja sih. oke Itu iya. eh, paling nggak paling sederhana karena gini, kita kan sebagai individu itu udah sangat kompleks ya. Mm-mm. Ketika kita punya masalah itu udah sangat kompleks gitu. Makanya saya bertanya-tanya kenapa yang masalah yang udah kompleks ini perlu ditambah kompleks lagi dengan istilah inner child, dengan Mm-mm. kemudian inner child ini harus di apa namanya harus disayang-sayang dulu, harus di ini, harus di ini gitu. Kita sebut aja bahwa kita sebagai individu punya pengalaman masa lalu dan kalau pengalaman masa lalu itu negatif bisa berdampak pada kita sehingga kita harus melakukan upaya untuk berdamai untuk menyelesaikannya sehingga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan kita punya daya upaya untuk berubah gitu Mm-mm. karena benar sih tadi katanya Mbak Citra gitu ya. Ketika kita terlalu mengamini konsep inner child ini jadinya kita seperti avoidance gitu ya Mm-mm. kita jadi seperti apa namanya berlindung di balik konsep inner child karena kayak Mm-mm. karena memang itu lebih nyaman kalau kita rasain ya Mbak Citra ya. Ketika Iya, terus. kita bilang kenapa sih kok masih suka karena ini tentang parents ya jadi contohnya lagi-lagi orang tua yang marah-marah gitu ya karena paling relate deh kayaknya dengan ibu-ibu yang apa namanya sehari-hari termasuk saya juga gitu kenapa sih kok marah-marah dengan anak setiap hari gitu misalnya. Oh Mm-mm. karena orang tua aku dulu begini. Oh karena aku terluka, inner childku terluka. Kita lebih nyaman untuk berlindung di balik kalimat itu daripada untuk bilang, oh iya memang kemampuan regulasi emosiku belum baik. Oh iya Iya. memang aku belum bisa manage emosiku dengan baik. Gitu. Oh iya memang beban tugasku sangat besar sehingga aku sering kesulitan untuk mengatakan kalimat itu lebih sulit rasanya karena harus mengakui bahwa diri kita yang bertanggung jawab terhadap permasalahan itu gitu. Makanya kebanyakan Iya. orang akhirnya lari tuh ke inner child karena berlindung di balik sosok lain orang tua masa lalu dan padahal kalau kita menjauh atau berlindung atau menarik diri dari permasalahan yang sebenarnya kita nggak akan bisa tumbuh gitu. Mm-mm. Jadi yang paling penting kita Terus. akui dulu bahwa kita memang kesulitan bahwa kita memang butuh bantuan baru setelah itu kita bisa maju gitu. Iya, sepakat, Miss. Benar banget itu ya. Jadi buat parents di luar sana ya, istilah inner child ini sama sekali nggak ada.
dan hanya sebatas pengalaman masa lalu dari parents. Dan jangan jadikan itu sebagai bentuk rasa aman dari parents di luar sana apabila menghadapi sebuah permasalahan. Nah, tadi udah dijelaskan nih uh, secara komprehensif ya sama Miss Dori juga. Jadi semoga ini bisa untuk membantu edukasi buat parenting parents di luar sana. Dan ini juga sih Miss ya, mungkin selama ini kita selalu mengenal dampak negatif daripada adanya pengalaman masa lalu atau inner child itu sendiri, Miss. Kira-kira kalau misalkan dilihat dari sudut pandang positif, ada nggak, Miss, kira-kira dampak positifnya gitu? Oke, pengalaman masa lalu yang merugikan ya, atau yang kita bisa sebut negatif gitu ya, yang Iya. meninggalkan kesan negatif untuk diri kita. Eh, Pasti ada, Mbak Citra. Karena gini, ketika kita menghadapi sesuatu yang itu berat, itu menyakitkan bagi kita, dan kita bisa survive sampai sekarang, itu berarti secara singkat kita punya daya tahan terhadap stres itu yang besar, gitu ya. Karena Mm-mm. kita bisa apa namanya bertahan dari yang menyakitkan itu sampai sekarang. Apalagi kalau ternyata sekarang kita udah berubah jadi lebih baik. Oh dulu memang aku eh, sering sakit hati gitu melihat orang tuaku bertengkar. Kemudian aku sempat ada trauma untuk tidak mau menjalin hubungan dengan lawan jenis. Mm-mm. Kemudian nggak mau menikah. Itu kan sebuah pengalaman yang membuat kita trauma gitu ya, sebuah pengalaman traumatis. Tetapi sekarang aku menikah karena aku sudah bisa melawan perasaan itu. Jadi apapun yang terjadi di belakang kita, itu saya selalu percaya bahwa ada pelajaran yang bisa diambil dari itu. Ya. Ada hal-hal yang memang terjadi itu untuk memberi kesempatan kita untuk belajar. Mm-mm. Dan itu yang apa namanya perlu untuk kita pahami dulu bahwa oh pengalaman masa lalu itu bikin saya mungkin depresi, bikin saya stres, sehingga saya hidup tidak nyaman. Positifnya apa gitu. Nah, ketika kita menghadapi hal yang seperti itu dan kita memberanikan diri untuk meminta bantuan profesional untuk menyelesaikan itu, berarti kita adalah orang yang sayang pada diri. Gitu. Iya. Kita tahu apa yang diri kita butuhkan. Kita tahu diri kita tidak baik-baik saja dan kita menghargai diri kita. Jadi kita minta bantuan. Minta bantuan itu butuh usaha yang butuh keberanian yang besar, Mbak Citra. Jadi ketika Mm-mm. kita udah berhasil, udah mau berusaha untuk minta bantuan, kita harus bangga sama diri kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di belakang, bagaimana kita bisa melihat dan mengambil hikmah dari situ, itu salah satu langkah uh, dalam tanda kutip penyembuhan diri yang sangat Mm-mm. penting gitu. Iya, sepakat, Miss, benar. Ternyata memang ada dampak positifnya dari apa ya pengalaman masa lalu yang menyakitkan ya parents ya, atau yang biasa kita sebut sebagai inner child itu tadi. Bahwasanya kalau yang saya tangkap nih ya, Miss Dori, uh, ada bentuk kedewasaan yang kemudian dihasilkan dari pengalaman masa lalu. Entah itu dari mungkin pola asuh orang tua yang berbeda. Kan kadang memang zaman dulu orang tua kan berbeda ya generasinya sama hari ini cara apa ya mengasuhnya seperti itu. Misalkan dari generasi milenial cara mengasuh ke generasi alfanya harus seperti apa sih nggak boleh disamain gitu ya Miss ya. Dan Betul, betul. kemudian mungkin dari kemudian dari salah satu contohnya itu dibentak sama orang tuanya gitu saat kecil. Apakah nanti saat menjadi orang tua dan menghadapi hal yang sama menjadi mengurus anak seperti itu, apakah akan melakukan hal yang sama atau tidak? Tentu saja tidak gitu. Jadi bisa difiltering juga dari pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, dan juga yang pasti bentuk ketahanan ya, bentuk ketahanan terhadap emosi dan juga hal-hal yang sudah disebutkan tadi oleh Miss Dori ya kepada parents. Nah, itu adalah salah satu dari dampak positif yang bisa dihasilkan dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan seperti Iya, itu. betul. Dan Mm-mm. ada juga yang menarik nih, Mbak Citra. Jadi Mm-mm. ada konsep atau istilah yang disebut post traumatic growth. Jadi Oke. ketika kita ada orang-orang yang menghadapi situasi yang membuat dia traumatik, tetapi Mm-mm. justru dari situ dia bounce back gitu, dia bangkit dan jadi lebih baik. Kayak misalnya kita sering tuh dengar-dengar cerita-cerita inspiratif ya bahwa oh dulu saya itu sekolahnya itu susah, harus jalan Mm-mm. jauh, makan susah, kemudian orang tua sibuk bekerja segala macam. Tapi sekarang jadi orang yang sukses. Kita sering Ya. dengar cerita inspiratif seperti itu. Nah, Mm-mm. itu salah satu contoh sederhana dari post traumatic growth. Bagaimana sesuatu yang mungkin membuat kita trauma, mungkin menyakiti kita, tapi kita bisa berhasil mengelolanya dengan baik, justru itu jadi ibaratnya amunisi untuk kita bisa melompat lebih tinggi lagi, karena Ya. kita sudah paham rasanya uh,
tidak menyenangkan di situ, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk menghindari hal tersebut terjadi. Gitu. Mm-mm. Ada istilah post traumatik ya, saya juga baru tahu lagi Post nih kali ini. traumatic growth ya pertumbuhan atau kita justru berkembang setelah Mm-mm. kejadian yang trauma, kejadian yang bikin trauma. Iya. Oke, baik. Tapi kira-kira ada perbedaan khusus nggak, Miss, antara post traumatik dan tanda kutip inner child itu tadi, Miss? eh ini sebenarnya bukan bukan konsep yang bisa dibandingkan ya, karena kalau post traumatic growth itu adalah kondisi yang kita capai setelah kita mengalami peristiwa traumatik gitu ya. Jadi Oh, oke. peristiwa traumatik ini kita kelola sedemikian rupa sehingga kita justru bisa jadi lebih kuat, kita justru bisa motivasinya jadi lebih tinggi, jadi Mm-mm. orang yang lebih berdaya dan berkarya. Secara kalau inner child kan ini memang hanya metafora ya, kalau misalnya Hmm. uh, dibilang pengalaman masa lalu tidak bisa kita kelola dengan baik ya jadinya mungkin nanti bisa jadi trauma, bisa jadi leading to Mm-mm. depression. Tapi ketika itu dikelola dengan baik, bisa ada kemungkinan untuk justru kita berkembang jauh lebih baik lagi dari sebelum. Oke, baik. Bentuk pengelolaan terhadap diri ya. Bentuk pengelolaan Betul. agar lebih dewasa, agar lebih baik lagi. Nah, itu namanya post traumatic nih, parents. Oke, dapat istilah baru lagi nih kita nih, parents. Jadi nanti nggak terpatok lagi sama inner child pokoknya. Oke, Miss. Nah, ini juga sebenarnya penting untuk dipertanyakan lagi nih, Miss. Kira-kira tadi kan di awal atau di tengah-tengah pembicaraan itu disebutkan bahwasanya kita harus lebih banyak merawat diri, kemudian kita juga membutuhkan tenaga profesional. Nah, kira-kira saat parents atau mungkin calon parents di luar sana mengalami kasus tanda kutip inner child ini, apakah ada orang lain lagi yang terlibat dalam terapi atau penyembuhan dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan ini, Miss? Kalau bisa dibilang terapi ini ya, karena memang sekarang kita tahu ya di media sosial atau di luar itu banyak yang ada terapi in child, ada Mm-mm. orang yang self healing segala macam. Cuman kalau saya karena saya basisnya adalah psikologi dan kami dibiasakan dan dididik untuk mengikuti kaidah-kaidah ilmiah gitu ya, yang Mm-mm. sudah benar-benar terbukti secara ilmiah. Eh, Konsep inner child ini kan secara ilmiah tidak kuat gitu, dan ini hanyalah metafora gitu. Nah, eh, kami prinsipnya adalah untuk bisa menangani suatu kasus itu kita mendekatkan pendekatan yang sudah terpercaya. Jadi ibaratnya kalau kita mau kasih obat ke orang yang sakit, kita harus udah punya bukti dulu bahwa obat ini aman, bahwa obat Mm-mm. ini memang bisa menyembuhkan penyakit yang diderita gitu. Nah, sementara kalau berbasisnya inner child, nah ini konsepnya aja itu belum ada secara ilmiah gitu. Kenapa Mm-mm. kita memberi terapi, memberi obatnya itu berbasis inner child? Kita ini yang tidak bisa diikuti oleh apa namanya kaidah-kaidah ilmiah gitu. Orang konsepnya aja belum jelas kok udah mau Mm-mm. kasih obat gitu, belum ada pembuktian gitu. Jadi kalau misalnya memang ada parents yang mengalami, oh kok kayaknya ada pengalaman masa lalu tuh yang belum selesai nih, gitu bayang-bayang terus, atau mungkin masih bikin perasaan nggak enak, boleh aja langsung ngobrol dengan psikolog, gitu. Mm-mm. Boleh aja ngobrol dengan teman yang dipercaya misalnya, kalau memang butuh tempat cerita, gitu. Oh. Jadi memang karena apa namanya, karena konsep inner child ini belum tidak apa ya tidak ada dasar ilmiah yang jelas gitu. Jadi untuk pendekatan ke sana pun kita memilih sebagai psikolog ya kita memilih untuk terapi-terapi yang sudah jelas. Terapi Mm-mm. kognitif, terapi perilaku, terapi-terapi yang memang sudah dikaji bahwa itu aman dan uh, benar-benar bisa berdampak signifikan gitu untuk perbuatan. Oke, baik, Miss. Berarti buat panas di luar sana informasi tambahan lagi nih, bahwasanya nggak ada terapi terkait inner child. Nah, apabila nanti kalau misalkan mendatangi tenaga ahli atau mungkin psikolog, psikiater, itu sebaiknya apa ya, menjelaskan saja ya, Miss ya, terkait Ya dengan betul, kondisinya ya, Miss. menjelaskan Jadi tidak kondisinya, menyebutkan terkait inner child. menjelaskan kondisinya, apa yang dirasakan, pengalaman apa yang masih Mm-mm. mengganggu. Nah, itu nanti profesionalnya akan ini sendiri Mm. namanya udah tertraining gitu ya. Jadi akan oh Iya. iya kita akan pakai ya, kita akan pakai terapi yang gitu. Tapi kita sebagai klien, sebagai orang tua, sebagai mungkin ada remaja juga, kita tetap aja cerita aja gitu.
nggak Iya. perlu langsung kita apa namanya terfokus pada inner child tuh terluka nih. Jadi cerita aja permasalahannya apa. Kayak yang tadi saya bilang ya Mbak Citra, yang Mm-mm. sudah kompleks itu coba kita sederhanakan aja. Gitu. Iya. Nggak perlu ditambahin kompleks dengan istilah-istilah yang justru membuat kita bingung gitu, membuat misleading. Gitu. Kita sederhanain aja cerita aja. Mm-mm. Benar banget, Miss. Sepakat, sepakat. Menjelaskan ya tadi berarti. Oke, baik, Miss. Kalau gitu, ini juga sih, Miss, yang menjadi pertanyaan. Selama ini kan kita ketahui bersama bahwasanya ada tanda-tanda gitu kan, atau gejala-gejala terkait dengan inner child sebelum lahirnya tinjauan ilmiah gitu. Nah, kalau misalkan nih, karena nggak ada kan sama sekali istilah inner child dan hanya sebatas metafor, apakah ada gejala-gejala khusus terkait dengan hal itu, Miss? Eh, Kalau gejala itu kita bisa lihat dari sesuatu yang sudah jelas. Kayak misalnya eh, depresi, gejalanya seperti apa. Itu karena Mm-mm. memang konsep depresi itu sudah diteliti dan sudah ada pembuktiannya banyak, jadi kita bisa punya pakem yang jelas untuk mendiagnosis seseorang depresi itu kriterianya apa aja. Itu sudah ada pakem yang jelas karena memang sudah kuat gitu. Kalau konsep inner child ini kan memang metafora. Ya, Mbak, kayak misalnya kita bertanya, apa sih tanda-tanda seseorang itu apa namanya masih terpengaruhi oleh masa lalunya. Mm-mm. Itu kan sesuatu yang masih sangat abstrak, masih sangat luas dan kita nggak bisa langsung bilang bahwa oh kalau kamu tanda-tandanya adalah kamu marah-marah, Mm-mm. tanda-tandanya adalah kamu sedih terus gitu. Itu kan tidak bisa langsung mengarah bahwa kalau kita marah terus, kalau kita sedih terus itu berarti ada pengalaman masa lalu yang masih terbawa sampai sekarang. Bisa jadi karena tadi kurang tidur, bisa jadi karena loadnya terlalu Ya. banyak. Jadi kalau ditanya tanda-tanda, saya juga bingung jelasinnya gitu ya. Mungkin tanda-tandanya adalah ada yang merasa nggak enak di badan gitu ya. Tetapi apa sih Mm-mm. ini yang nggak enak? Mungkin karena masih kepikiran masa lalu. Oke, kalau kepikiran masa lalu, datang ngobrol tentang pengalaman itu, kemudian kita sama-sama cari apa sih yang bisa dilakukan supaya emosi dan badan kita dan pikiran kita lebih nyaman menerima Iya. permasalahan di masa lalu itu. Gitu aja. Jadi Oke. nggak bisa oh tanda-tandanya ini gitu kayaknya nggak ada juga karena konsepnya aja belum jelas gitu kayak Mm-mm. kalau kita bisa bilang ini handphone gitu ini handphone karena ada barangnya saya bisa bilang gitu oh tanda-tandanya apa yang bentuknya persegi panjang keras warnanya hitam tapi kalau ibaratnya barangnya aja nggak ada gitu saya bisa nyebutnya tuh seperti apa gitu tanda-tandanya apa gitu saya juga nggak bisa jelasin jadi Iya, baik, Miss. Berarti bisa disimpulkan bahwa tidak ada gejala khusus terkait dengan inner child karena konsepnya hanya berupa metafora aja ya, Miss betul ya. betul. Oke, buat panas di luar sana, nanti kalau misalkan ingin mencegah atau menanganinya dan kemudian ingin mengembangkan diri lebih baik, mungkin istilah inner child ini dihindari dahulu ya, dan kemudian diminimalisir bila perlu coba bantu parents di luar sana yang kemudian belum memahami hal ini untuk dipahamkan, diedukasi juga. Nah, jangan sampai dengan istilah inner child ini masih ada banyak sekali yang kemudian menyalahgunakan ya demi bentuk keamanan diri atau mungkin demi bentuk avoidance terhadap hal-hal yang seharusnya diputuskan seperti itu. Nah, Miss, sebenarnya ini kan masih banyak yang ditanyakan ya, tapi ternyata waktunya sangat singkat sekali. Nah, untuk mengakhiri sesi, tentunya kita butuh closing statement dulu nih dari Miss Dori. Semoga nanti di waktu berikutnya kita bisa saling berbincang lagi ya, Miss ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, baik. Oke, Silakan, jadi Miss. closing statementnya singkat aja sih. Saya Mm-mm. memahami bahwa sebagai seorang ibu, karena saya juga seorang ibu, itu memasuki dunia parenting itu kayak ibaratnya memasuki dunia yang baru. Banyak hal yang kita nggak tahu, banyak hal yang ternyata tiba-tiba keluar nih sifat ini di diri kita, gitu. Tiba-tiba keluar nih perilaku ini, padahal sebelumnya nggak ada gitu. Dan ketika kita menyadari itu, kita pengen tahu apa yang terjadi pada diri kita, itu adalah sesuatu yang normal dan justru sangat bagus. Ya, bahwa kita pengen tahu apa yang terjadi pada diri kita. Tetapi memang untuk memahami itu, kita perlu lihat secara komprehensif ya. Tidak bisa hanya sepotong bahwa, oh ini karena permasalahan A, karena permasalahan B, karena itu saya pengen mengajak parents semuanya kalau misalnya memang ada yang dibingungkan terhadap diri, kenapa sih kok aku begini, gimana sih supaya aku nggak begini lagi, Eh, ayo kita sama-sama ngobrol gitu, bisa eh, datang ke psikolog yang terdekat atau misalnya kalau mau baca-baca dulu ada banyak buku di luar, kemudian nanti kita diskusi bersama-bersama psikolognya gitu, atau mungkin ikut-ikut
acara yang seperti ini ya, Mbak Citra ya, ada Iya. webinar, ada podcast untuk nambah-nambah ilmu. Jadi yang kita pelajari tidak hanya dari satu sumber saja. Kita pelajari dari banyak sumber, kemudian kita uh, pilih filter mana nih yang cocok untuk kita, mana yang bisa diterapkan. Dan tidak. Saya percaya kok dengan kita ingin tahu lebih banyak itu sebenarnya adalah indikasi yang bagus, indikasi yang baik sekali dari orang tua karena berarti orang tua itu mau maju, mau memperbaiki dirinya, mau Iya. memberikan yang lebih baik lagi untuk anak itu, Mbak. Iya, sepakat, Miss. Benar banget. Perasaan ingin tahu, ingin belajar lebih banyak, ya kan, itu juga salah satu faktor kenapa parenting hari ini akan berjalan lebih efektif ya, seperti itu. Oke, buat parents di luar sana, sekarang kita sudah apa ya, sampai di penghujung podcast seperti itu. Nah, ternyata tadi sangat menarik sekali nih pembahasan dari Miss Dori terkait dengan inner child itu sendiri yang ternyata hanya sebatas metafora saja. Nah, semoga parents yang mendengarkan hal ini dan mempelajari hal ini tentunya dari awal sampai akhir menyaksikan semoga semakin teredukasi dan semoga menjadi salah satu lahan untuk menambah wawasan ya. Dan semoga ke depannya istilah inner child ini akan semakin berkurang gitu penggunaannya di dalam masyarakat luas ya. Jadi mungkin buat parents yang mempelajari hal ini nanti bisa bantu mengedukasi lebih jauh lagi kepada parents di luar sana yang belum mengetahui istilah ilmiahnya atau mungkin tinjauan ilmiah dari inner child seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Miss Dori yang telah bersedia untuk mengisi di podcast kita hari ini terkait dengan inner child, memahami metafora dan luka asuhan masa lalu. Semoga sehat selalu ya, Miss ya. Amin, Mbak Citra juga dan parents semuanya sehat selalu. Terima kasih Mm-mm. kesempatannya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Iya, baik. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata, tindakan maupun perbuatan ya dalam podcast kita hari ini. Dan sehat selalu untuk para parents di luar sana. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa.